Diluncurkan pada tahun 1996, mobil Timor menjadi simbol upaya Indonesia dalam mengembangkan mobil nasional pada era tersebut. Sejatinya mobil Timor adalah proyek mulia agar Indonesia mempunyai mobil nasional sendiri. Tapi yang terjadi adalah proyek besar ini dijalankan oleh anak dari yang memberi perintah, Tommy, anak dari Presiden Soeharto. Mobil yang seharusnya diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal, tapi ternyata hanya sekedar impor mobil utuh Kia Sepia, kemudian diganti nama dan logonya saja. Bagaimana sejarah dari mobil Timor? Ikuti video persembahan dari channel Zainul berikut ini. Proyek mobil nasional dimulai pada era 90-an. Saat itu Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ia mengeluarkan Inpres. Inpres ini tentang pembangunan industri mobil nasional yang menginstruksikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Ketua Badan Koordinasi untuk segera mewujudkan industri mobil nasional. Isi instruksi ini sebenarnya sangat bagus bahwa untuk mewujudkan industri mobil nasional, ada persyaratannya yang diantaranya menggunakan merek sendiri, diproduksi di dalam negeri, serta menggunakan komponen buatan dalam negeri. Selain itu ada persyaratan penggunaan kandungan komponen lokal pada tahapan tertentu. Selain itu fasilitas produksi yang digunakan harus sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia dan tidak ada perjanjian kerjasama dengan produsen mobil asing yang membatasi ekspor. Proyek ini kemudian dijalankan oleh PT Timor Putra Nusantara atau PT TPN pada tahun 1996. Perusahaan tersebut dikomandoi oleh putra bungsu Presiden Soeharto sendiri yang dikenal dengan nama Tommy Soeharto. Enaknya lagi, PT TPN diberikan sokongan keuangan dari pemerintah jika perusahaan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Menteri Perekonomian untuk memproduksi 15.000 mobil pada September 1996. Tommy kemudian memilih untuk bekerja sama dengan Kia Motors dari Korea Selatan. Pada tanggal 8 Juli 1996, PT TPN memperkenalkan produk pertama mereka. Mobil ini dinamakan sebagai Timor S515 yang berbasis sedan Kia Sepia, hanya diganti nama dan logonya saja. Meski berbasis Kia Sepia, namun Timor memiliki fitur yang lebih sedikit guna memangkas harga jual. Timor dilengkapi ventilasi, AC, head unit sistem audio dan panel instrumen analog di belakang roda kemudi, serta berbagai fitur unggulan di masanya. Nama Timor sendiri merupakan kependekan dari teknologi industri mobil rakyat. Mobil ini langsung diimpor dari Korea Selatan secara utuh. PT TPN berdalih hal ini karena pabrik lokal yang rencananya digarap di kawasan Cikampek, Jawa Barat belum selesai dibangun. Alhasil PT TPN mengimpor 39.715 mobil Kia Sepia ke Indonesia agar target mobil nasional tercapai. Untuk memuluskan impor mobil tersebut, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 96 yang memberikan izin kepada PT TPN untuk mengimpor mobil nasional tanpa dikenakan bea masuk. Hal ini sempat dipertanyakan masyarakat karena tak sesuai dengan isi Inpres yang ditentukan sebelumnya. Namun Tommy Soeharto mengklaim mobil-mobil tersebut dirakit di Korea Selatan oleh pekerja migran Indonesia. Yang paling menjadi pertanyaan, mobil Timor mendapatkan pembebasan pajak impor dan barang mewah sebesar 60%. Alhasil mobil Timor merupakan salah satu sedan yang harganya paling murah dijual di Indonesia. Mobil ini hanya dijual seharga 35 juta rupiah saja. Hak istimewa yang diterima Timor atas pembebasan pajak barang mewah tersebut membuat Timor dijual setengah harga dari mobil di segmen yang sama. Misalnya saja pada Toyota Corolla yang saat itu dibanderol sekitar 70 jutaan rupiah, 2 kali lipat lebih mahal ketimbang Timor. Pembebasan pajak ini pun diprotes oleh Amerika Serikat, Jepang,
dan beberapa negara Eropa lainnya dan dibawa ke WTO. Namun Timor tetap jalan terus. TPN berencana untuk mengimpor 45.000 mobil per tahun. Tapi apa mau dikata, pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan Asia yang berdampak pada Timor dan Kia Motors. Penjualan Timor pun merosot. Pada awal tahun 1998, terdapat 15.000 unit mobil yang belum terjual di Jakarta. Padahal di tahun tersebut TPN sudah mengimpor hampir 40.000 unit. Penurunan penjualan ini sejalan dengan penjualan mobil secara keseluruhan di Indonesia. Krisis ini membuat penurunan penjualan mobil secara umum sebesar 400.000 unit pada tahun 1997 dan hanya menjadi sekitar 53.000 unit pada tahun 1998. Tahun 1998, Presiden Soeharto mulai terkena banyak masalah. Presiden Soeharto dituding menjadi pemicu krisis moneter yang mulai terjadi pada tahun 97. Tak ayal, berbagai masalah dan juga demo di mana-mana terjadi, terkhusus di Pulau Jawa. Pada Mei 1998, kerusuhan mulai memasuki puncaknya. Presiden Soeharto pun kemudian lengser. Yang menarik, para pemilik mobil Timor ketakutan lantaran status mobil tersebut melekat dengan nama keluarga Soeharto. Mereka bahkan mengambil inisiatif tindakan dengan menghapus logo T yang menjadi identitas merek tersebut. Hal ini dilakukan agar mereka tidak menjadi sasaran amarah para pengunjuk rasa yang mengaitkan mobil Timor dengan rezim Soeharto. Sebab ada isu bahwa pengunjuk rasa akan menghancurkan mobil-mobil Timor di jalanan. Bukan hanya pemilik mobil saja yang terbirit-birit. Dealer-dealer yang saat itu masih memiliki ribuan unit mobil Timor yang belum terjual setelah terjadinya krisis tersebut, terpaksa melakukan perubahan merek, tema, dan warna. Hal ini sebagai upaya menjauhkan citra mobil Timor yang terkait dengan keluarga cendana. Itu adalah sejarah mobil Timor beserta PT TPN di Indonesia. Meskipun tidak aktif, TPN tidak dibubarkan atau pilot dan masih beroperasi hingga saat ini. Mereka sering menghadapi tuntutan hukum terutama dari pemerintah Indonesia.